Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, teman-teman yang saya cintai, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan kuasa-Nya kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat dan sejahtera. Semoga Tuhan selalu memberkati kita dimanapun kita, di setiap langkah kita. Hadirin yang saya hormati, kita tentu menyadari bahwa sebuah masalah dialami oleh seseorang yang bisa jadi dialami juga oleh orang lainnya. Terdapat beberapa kesamaan masalah yang dialami setiap orang, walaupun intensitasnya itu berbeda. Pun sama dengan negara, bisa kita ibaratkan negara itu adalah seorang individu, maka masalah yang dialami oleh satu negara bisa jadi dialami pula oleh negara lainnya. Kita bisa sebut itu dengan isu global. Pendefinisian dari isu global sendiri adalah sebuah isu yang sedang hangat dibicarakan atau dialami oleh masyarakat dunia. Apa saja itu? Ada tentang politik, ekonomi, HAM, kriminal, pendidikan, lingkungan, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, perkenalkan saya Andin Dewi Aulia Zahra, NPM 192030 152. Saya berasal dari jurusan Hubungan Internasional angkatan 2019. Di sini saya akan mengangkat sebuah isu yang berfokus pada HAM dan kriminalitas, yaitu human trafficking, atau dalam bahasa Indonesia bisa kita sebut dengan perdagangan manusia. Perdagangan manusia bisa kita definisikan sebagai perekrutan, perpindahan secara paksa maupun manipulasi dengan tujuannya memberikan keuntungan pada pihak tertentu dengan bentuknya mengeksploitasi atau memperbudak si korban. Jadi di mana ada perdagangan manusia biasanya tidak akan jauh dari perbudakan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit saja sejarah mengenai perbudakan manusia. Ini tuh terjadi kenapa? Karena adanya bentuk dominasi, penaklukan kelompok yang lebih kuat kepada kelompok yang lebih lemah. Pada tahun 1300-an, orang kulit hitam Afrika itu dibeli atau ditangkap dari negara-negara Arab di Afrika Utara yang digunakan sebagai budak selama bertahun-tahun. Menjelang tahun 1500-an, Spanyol dan Portugal memiliki koloni-koloni di Amerika. Orang-orang Eropa itu memperkerjakan orang Indian pribumi Amerika di perkebunan luas dan di daerah pertambangan koloni-koloni Amerika. Sejarah perbudakan di Indonesia sendiri sudah ada sejak zaman kerajaan. Pada saat itu merupakan bagian dari masyarakat feodal. Seorang raja itu mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas. Hal ini ditandai dengan banyaknya selir, di mana bagian perdagangannya itu, karena selir-selir ini ada juga yang berasal dari rakyat biasa. Jadi keluarga menjual anak perempuannya kepada pihak kerajaan untuk menjadikan anak mereka itu selir dari raja. Di dunia modern ini, walaupun perdagangan manusia sudah masuk ke dalam suatu kejahatan internasional, tapi masih belum ada titik terang untuk menyelesaikan masalah ini. Kebanyakan perdagangan manusia ini korbannya adalah perempuan. Biasanya mereka akan diiming-imingi pekerjaan yang layak, namun dalam prakteknya mereka dijadikan pekerja seks. Umumnya orang-orang ini berasal dari ekonomi yang ada di bawah. Kenapa bisa begitu? Jadi keadaan yang mendesak mereka, karena harus mencari pekerjaan, mereka itu jadi kalap. Masalah lapor-melapor, para korban ini ditempatkan di suatu negara atau suatu tempat yang mana mereka ini tidak paham bahasanya, yang membuat mereka ini susah merasa terasing dan tidak ada payung hukum untuk melindunginya. Kemudian untuk laki-laki juga ada yang dijadikan pekerja kasar dengan upah yang rendah, atau bisa kita sebut juga ini sebagai perbudakan ya. Contoh yang baru-baru ini viral adalah contoh kru kapal WNI yang dipekerjakan di kapal Tiongkok yang kemarin sempat viral jenazahnya dibuang ke laut.
beberapa orang berbicara, hal itu merupakan hal yang wajar ketika kita bekerja di pelayaran. Jika kita meninggal, jenazahnya dibuang ke laut. Namun yang membuatnya ilegal adalah dalam kontraknya itu dikatakan bahwa orang yang meninggal akan dikremasi dan abunya akan dikembalikan kepada keluarganya, bukan dibuang di tengah laut. Selain pelanggaran itu, ada pula pelanggaran upah yang dibayar sedikit dan mereka itu difasilitasi dengan sumber pangan yang buruk. ABK WNI itu hanya diberi air dari laut, yang mana kita tahu jika kita minum air laut, kita akan merasakan dehidrasi. Sedangkan ABK dari Tiongkok, mereka diberikan air mineral yang layak. Itu adalah contoh dari perbudakan modern, menandakan bahwa praktek perbudakan masih terus ada sampai sekarang. Tapi tidak menutup kemungkinan juga si perbudakan yang menyerang laki-laki ini bisa dijadikan pekerja seks juga. Anak-anak pun tidak luput dari praktik perbudakan dan perdagangan manusia. Biasanya dijadikan pekerja kasar. Kalau anak-anak biasanya dijadikan ladang untuk mengemis. Ada juga yang dijadikan pekerja seks. Ini berarti perbudakan ini dan perdagangan manusia bisa terjadi pada seluruh lapisan usia. Jurnal yang sudah saya baca dari Universitas Diponegoro, jika kita presentasikan 50% dari perdagangan manusia itu digunakan untuk memenuhi sektor pekerja seks komersil, 40% digunakan untuk sektor pekerja kasar, dan sisanya adalah untuk penjualan organ. Lantas, apa yang sudah pemerintah Indonesia lakukan dalam menangani kasus human trafficking ini? Indonesia sudah bekerja sama dengan United Nations Office on Drug and Crime. Kerjasama antara Indonesia dengan United Nations Office on Drug and Crime ini terjalin dalam 3 bentuk, yaitu kebijakan hukum, program kerjasama, dan capacity building personel. Yang pertama adalah penguatan kebijakan hukum. Kerjasama dalam penguatan kebijakan hukum ini dapat kita lihat dari Indonesia yang meratifikasi United Nations Convention Against Transnational Organized Crime dan the Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children pada tahun 20 April tahun 2009. Yang kedua, program kerjasama. Indonesia dengan United Nations Office on Drug and Crime bekerja sama, yang nama kerjasamanya adalah Indonesia Country Program. Dalam program ini, Indonesia diberikan dana, mengalokasikan dana ke setiap subprogram yang menjadi fokus utamanya. Subprogramnya ada apa aja? Yaitu ada 5. Yang pertama, Transnational Organized Crime and Illicit Trafficking. 2. Anti-Corruption. 3. Terrorist Prevention. 4. Criminal Justice. Dan 5. Drug and HIV. Kemudian yang ketiga, Capacity Building Personnel adalah peningkatan kapasitas kemampuan dari aparat penegak hukum kita berupa seminar, pelatihan, e-learning, forum, dan lain-lain. Indonesia juga sudah bergabung dalam proyek ARTIP. ARTIP ini apa? ARTIP ini adalah badan yang memerangi tindak perdagangan manusia. Proyek ini sudah ada sejak 2006, diprakarsai oleh Australia, dan Indonesia merupakan negara kelima yang bergabung, setelah sebelumnya sudah ada Thailand, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Lantas apa yang bisa kita lakukan sebagai warga sipil dalam memerangi kejahatan perdagangan ini? Terlihatnya memang agak susah, tapi menurut saya satu hal yang bisa kita lakukan adalah menjaga orang-orang di sekitar kita, seperti memberikan perhatian. Misalnya, ada yang memberikan lowongan kerja kepada teman kita, kita bisa bantu meluruskan jika terlihat mencurigakan. Kemudian melaporkan anggota keluarga atau teman terdekat atau orang-orang yang kita tahu jika mereka hilang. Karena perdagangan manusia ini bukan hanya dari perekrutan kerja, tapi bisa juga dari penculikan. Oleh karena itu, kita harus senantiasa dan waspada pada lingkungan di sekitar kita. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini berguna dalam menambah wawasan dan membuka mata kita bahwa kejahatan ini
sangat-sangat mengerikan dan berbahaya, sehingga kita bisa lebih perhatian dan waspada lagi pada orang terdekat kita maupun lingkungan kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.